warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kewirausahaan AM3E dengan beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Rimanida Afandi, kemudian rekan saya, Cinta Aulia Wibowo, Yuinda Francisca Silitonga, Sofihana Marcella, dan Faladiska Maharani Putria. Kami akan mempresentasikan hasil UTS kami mengenai kreasi bisnis kami, yaitu balpot atau bal potato. Balpot atau bal potato adalah cemilan yang bahan utamanya terbuat dari kentang, kemudian dipadu-padankan dengan beberapa bahan lainnya seperti jagung, wortel, daun seledri, daun bawang, dan beberapa bumbu-bumbu dapur lainnya. Balpot memiliki 2 varian isi yang berbeda. Yang pertama ada keju melt sebagai isiannya, dan yang kedua itu ada cornet sebagai isiannya. Alasan kami memilih balpot untuk kami produksi yaitu karena balpot masih sangat jarang sekali kita temui di lingkungan sekitar kita, terutama pada lingkungan kampus. Kemudian balpot ini juga bisa dikonsumsi untuk semua kalangan masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, dan dewasa. Baiklah, saya di sini akan membacakan bab 1 pendahuluan dan bab 2 market outlook analisis. Yang pertama, latar belakang. Berkembangnya pola hidup masyarakat pada saat ini, yaitu masyarakat yang menyukai segala sesuatu secara cepat dan instan dalam suatu pemasaran. Banyak sekali berbagai macam kuliner. Maka dari itu, kami tergerak membuat inovasi baru di bidang kuliner, yaitu dengan menjadikan solusi memberikan pelayanan makanan yang cepat, murah, dan tidak sulit bagi masyarakat sebagai calon konsumen untuk mendapatkannya, dan tentunya juga menyenangkan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Makanan-makanan yang tersedia di pasaran memang sudah beragam, tetapi umumnya makanan tersebut kebanyakan terlalu mahal. Maka dari itu, kami membuat potato bowl sebagai salah satu makanan dengan rasa yang enak, nikmat, dan juga lezat, serta dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Kentang yang diproses secara higienis tanpa tambahan kimia apapun. Kentang yang memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi dapat dijadikan sebagai pengganti nasi, dan terdapat di dalamnya wortel, jagung, dan protein yang diperoleh dari keju. Dan cheese potato ini dapat diminati oleh semua kalangan masyarakat, tentunya dapat menjadi makanan favorit karena cita rasa yang lezat dan gurih, namun harga terjangkau. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, minat beli merupakan bagian dari komponen. Nomor 2, sebuah usaha harus bisa menciptakan sebuah kualitas produk dan membentuk produk yang baik, unik, dan menarik. Nomor 3, cara pandang seorang konsumen terhadap suatu produk, apakah produk tersebut baik atau buruk secara kualitas. Nomor 4, para usahawan untuk bekerja keras secara kreatif dan inovatif untuk dapat menarik minat pembeli. Nomor 5, masyarakat yang menyukai segala sesuatu secara cepat dan instan. Selanjutnya, ide bisnis. Latar belakang pemilihan ide bisnis tersebut karena kami memiliki ketertarikan terhadap kentang dan keju. Pertama, secara pribadi, ide usaha ini dikarenakan kesukaan kami mengkonsumsi olahan kentang yang bisa menjadi pengganti nasi. Maka kami memutuskan untuk membuat suatu olahan kentang yang lebih berinovasi dan lebih menyehatkan dari olahan kentang dan terjamin kehigienisannya, serta dengan harga terjangkau. Maka dari itu, kami membuat suatu olahan kentang yang berbeda, yaitu potato bowl. Melihat tidak banyaknya yang menjual potato bowl seperti ini, semakin melihat adanya peluang dan membuat usaha ini, serta masyarakat pada zaman sekarang sangat tertarik untuk mencoba hal-hal baru. Dengan perpaduan kentang, keju, jagung, dan wortel, dan memungkinkan untuk semua kalangan untuk membelinya. Saya akan membahas bab 2. Yang pertama, analisis industri. Analisis strength, weakness, opportunity, threats pada balpot. Berikut adalah analisis pada bisnis balpot. Yang pertama, analisis faktor strength atau kekuatan. Yang pertama, terdapat bahan utama yang mudah didapat, berkualitas, dan higienis. B, olahan yang memiliki tekstur lembut dan renyah. C, memiliki kandungan karbohidrat dan cukup mengenyangkan sehingga bisa menjadi penggajah perut. D, harga produk yang cukup terjangkau. E, pembuatan yang cukup mudah. F, memiliki beberapa variasi rasa yang unik. Selanjutnya, analisis faktor weakness atau kelemahan. Yang pertama, ada daya tahan produk yang singkat karena tanpa pengawet. B, harga bahan terkadang tidak stabil. C, beberapa harga barang yang cukup mahal. D, produk yang mudah ditiru. E, modal terbatas.
Selanjutnya, analisis faktor opportunity atau peluang. Yang pertama, pemasaran yang baik dan efektif. Yang B, makanan hits dan disukai banyak orang. C, peluang pasar yang cukup besar karena belum banyak pesaing. D, memiliki kreasi dan inovasi yang baru. E, meningkatkan minat konsumen untuk mencoba produk. F, dapat dijual secara online ataupun menitip ke warung terdekat. Dan terakhir, menjadikan makanan mengganti bagi masyarakat yang tidak ingin repot membuat makanan sendiri. Selanjutnya, analisis faktor threat atau ancaman. Yang pertama, ada kemungkinan produk serupa yang lebih menarik. B, persaingan yang ketat dengan produk makanan cepat saji dan pemilihan makanan ringan lainnya. C, harga bahan-bahan baku yang mungkin akan mengalami kenaikan. D, selera lidah di sebagian masyarakat umum mungkin ada yang tidak cocok dengan makanan tersebut. Selanjutnya, threat of substitutes product and service. Terdapat produk yang memiliki kemiripan dengan chatbot yaitu corndog. Produk ini dapat menjadi ancaman karena memiliki tingkat tekanan tinggi dengan mempertimbangkan loyalitas dan popularitas produk corndog terhadap konsumen. Yang selanjutnya, buyer beginning. Terdapat bagian A menghadirkan variasi pilihan pada menu potato cheese dan mempengaruhi pilihan konsumen. B, menjaga kualitas dan menciptakan rasa yang berbeda dengan potato cheese lainnya. C, memperkecil kemungkinan cita rasa produk ditiru agar meningkatkan kemungkinan daya tawar lebih sedikit. D, menekan harga serta tetap menjaga kualitas. Berikutnya adalah analisis market sizing dan segmenting targeting positioning pada Balpot. Berikut adalah analisis STP pada bisnis. Yang pertama, strategi. Terdapat bagian faktor demografi. Produk Balpot ini dinikmati segala kalangan masyarakat Batam. Masyarakat yang cenderung menyukai snack yang simpel, murah, dan menyenangkan sangat cocok dengan Balpot. Cita rasa yang gurih, asin, serta sensasi lumer keju yang melted, serta varian lain dengan pilihan potato dengan kombinasi cornet juga menambah nilai tambah yang digemari kalangan muda saat ini terkhusus wilayah Batam. Selanjutnya adalah tingkat penghasilan. Balpot mematok harga yang sangat ramah di kantong. Bahkan segala kalangan dapat menikmati produk ini, baik muda yang belum berpenghasilan ataupun yang telah memiliki penghasilan dengan tingkat berapapun bisa menikmati produk ini. Produk ini pun juga cocok dinikmati bersama keluarga, sehingga bagi ibu rumah tangga yang kesulitan mencari snack untuk keluarga bisa memilih alternatif produk ini. Selanjutnya adalah faktor sosiologis dan psikologis. Balpot adalah produk olahan kentang yang tentunya mengenyangkan dan juga menyehatkan. Dengan olahan berbagai varian yaitu kentang keju dan kentang kornet sebagai bahan utama, dapat memberikan cita rasa yang enak, ditambah dengan sensasi melted dan lumer, dapat membuat siapapun yang memakainya merasa bahagia. Sebab produk ini selain ramah di kantong juga memiliki sensasi yang bisa dipilih lumer melted dan potato dengan kombinasi kornet yang bisa didapatkan dengan harga yang tinggi. Namun berbeda dengan produk Balpot yang dapat merasakan sensasi tersebut namun dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, targeting. Target potensial produk kami tentunya adalah di kalangan pelajar dan mahasiswa karena produk yang kami tawarkan merupakan jajanan ringan di mana itu menjadi kesenangan untuk kalangan tersebut. Tidak hanya itu, harga yang terjangkau mendukung untuk kalangan tersebut membeli produk yang akan kami jual. Yang ketiga, positioning. Balpot merupakan snack kekinian yang nikmat dan bisa dinikmati segala kalangan. Snack ini terbuat dari kentang yang dihancurkan lembut, kemudian diberi irisan keju, dan kemudian digoreng hingga garing. Balpot hadir dengan kemasan yang fleksibel sehingga bisa dinikmati di segala tempat dan keadaan, baik itu dalam bentuk siap saji atau produk frozen yang praktis untuk diolah. Selanjutnya, menjadikan ide bisnis tersebut layak diterima oleh target customer. Usaha ini menciptakan sebuah cemilan yang sedang hit di zaman modern ini. Dengan variasi berbagai isian keju melted dan bitter balon potato menjadikan usaha ini mempunyai daya minat yang tinggi. Dikarenakan bal potato yang kami jual dengan bahan baku berkualitas serta fresh tanpa bahan pengawet sehingga rasanya disukai banyak orang terutama para remaja. Juga mampu menguasai pasar sehingga memiliki market share yang layak pada usaha ini. Dari riset yang telah dilakukan, sebesar 2-3 usaha yang telah berbisnis di bidang yang sama. Selain itu, dengan usaha yang kami laksanakan ini akan melakukan penjualan secara online maupun offline, dapat mempermudah konsumen untuk menikmati produk usaha kami. Dan juga dari review oleh orang sekitar di sekitar kami yang rata-rata menyukainya. Selanjutnya,
Estimasi potensi pasar dan peramalan penjualan. Yang pertama, estimasi potensi pasar. Pada usaha balpot ini mempunyai potensi yang sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang kian zaman semakin bertumbuh dibanding kondisi normal. Ditambah dengan daya minat yang tinggi pada produk konsumsi yang tren serta sehat. Di samping itu, persaingan bisnis balpot ini lumayan ketat disusul banyaknya pelaku usaha yang terjun pada bisnis yang sama. Usaha balpot ini terdapat berbagai macam varian yang mempunyai keunikan tersendiri serta dibuat dengan bahan berkualitas namun bisa didapatkan dengan harga terjangkau dan sangat cocok untuk semua usia. Hal ini yang membuat produk usaha ini memiliki potensi yang besar di pasarnya. Yang kedua, ramalan pasar. Dari riset yang telah dilakukan sebesar 2-3 usaha yang telah berbisnis di bidang yang sama, melihat adanya peluang potensi pasar pada usaha ini, serta dilakukan survei pasar pada beberapa calon konsumen berbagai usia, dan mendapat review yang memiliki ulasan yang sangat baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi dari bab 3, di mana ini menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah kerangka manajemen dalam sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis ini akan dijalankan. Kerangka ini pertama kali dibuat oleh Alexander Osterwalder yang merupakan entrepreneur asal Swiss. Nah, dengan kerangka ini kita akan lebih mudah melihat gambaran mengenai ide bisnis dan rencana realisasinya secara cepat. Bisnis model kanvas ini memiliki 9 elemen. Yang pertama adalah customer segment, di mana ini akan menjelaskan bagaimana atau siapa pelanggan potensial dari produk yang akan dijual. Bisa juga berisi profil mengenai masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis yang akan kita jalankan. Lalu yang kedua ada value proposition, di mana ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis ini terlihat lebih menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya ini berupa solusi atau inovasi yang ditawarkan dan menjadi keunggulan utama dari suatu produk. Lalu yang ketiga adalah channel, di mana bagian ini menjelaskan tentang sarana interaksi antara pelanggan dengan bisnis, baik untuk tujuan promosi ataupun membeli produk atau layanan Anda. Lalu yang keempat ada customer relationship, di mana ini adalah cara yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan customer. Komunikasi ini dilakukan untuk mendapatkan menambah jumlah konsumen dan juga untuk mempertahankan hubungan baik dengan konsumen. Lalu yang kelima adalah revenue stream, di mana pada bagian ini dituliskan produk atau jasa yang dapat memberi pemasukan bagi perusahaan. Lalu selanjutnya adalah key activities, di mana ini menjelaskan tentang kegiatan operasional bisnis yang dapat menciptakan value proposition bagi perusahaan. Lalu yang ketujuh ada key resource. Bagian ini menjelaskan mengenai sumber daya milik organisasi yang digunakan untuk mewujudkan nilai produk. Lalu yang kedelapan ada key partner. Bagian ini berisi mengenai mitra strategis dengan perusahaan. Dalam konteks bisnis ini, mitra itu bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Lalu yang terakhir ada cost structure, di mana ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis. Beberapa elemen yang digunakan untuk menghitung cost structure ini ada key activities, key resource, dan juga channel. Selanjutnya, saya akan menjabarkan hasil pemetaan bisnis model kanvas dengan ide bisnis kami. Yang pertama itu customer segment, di mana target customer kami ini adalah anak-anak maupun remaja yang tengah duduk di bangku SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Lalu ada pekerja dan juga masyarakat umum yang menyukai makanan yang berbasis kentang. Lalu kedua ada value proposition, di mana kami sendiri telah menyediakan 2 varian rasa, yaitu mozzarella dan juga cornet. Dan juga produk kami yang kami jual itu tersedia dalam frozen food, yang dimana dia bisa tahan hingga 1 minggu. Produk kami ini juga dapat dipesan melalui online maupun offline. Selanjutnya untuk channels, kami menggunakan media sosial yaitu Instagram dan Facebook sebagai platform perusahaan. Jadi konsumen dapat memesan melalui WhatsApp, dan pada akhir tahun itu kami akan menjual melalui bazar. Lalu untuk menjalin relationship dengan customer, kami juga memberikan diskon kepada konsumen untuk membangun hubungan interaksi dengan konsumen. Lalu untuk revenue streams-nya kami mendapat penjualan itu dari online,
dengan sistem pre-order dan penjualan offline melalui bazar yang akan dilangsungkan. Selanjutnya, untuk aktivitas utama kami yaitu memproduksi produk yang akan dijual, melayani konsumen, dan juga yang terakhir itu melakukan pemasaran melalui media sosial. Untuk key resource adalah sumber daya manusia, alat produksi, dan juga bahan baku. Sedangkan untuk key partner, kami bekerja sama dengan supplier bahan baku dan juga supplier kemasan atau packaging. Dan yang terakhir adalah cost structure, di mana ini berupa biaya bahan baku, biaya kemasan, packaging, biaya produksi, dan juga biaya karyawan. Mengenai produk bisnis kami ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai produk yang kami jual yang bernama Balpot. Balpot ini merupakan camilan yang berasal dari kentang dengan tambahan jagung, wortel, dan bawang sebagai pelengkapnya. Balpot ini memiliki dua varian rasa, yaitu mozzarella dan juga cornet, di mana kedua varian ini pasti memiliki sensasi yang berbeda saat dimakan. Yang pertama itu ada varian mozzarella. Varian ini dia menawarkan sensasi keju yang meleleh pada saat balpot digigit. Jadi keju yang meleleh dengan paduan kentang sangat pas dimakan pada saat hangat baru digoreng. Lalu varian kedua adalah cornet, di mana varian ini menambah cita rasa daging dalam balpot. Tidak kalah dengan mozzarella, varian ini menawarkan paduan daging dan kentang pada saat digigit. Balpot sendiri juga dilengkapi dengan saus pedas untuk menambah cita rasa khas makanan Indonesia. Saat ini, kami menyediakan penjualan secara online maupun offline, di mana untuk online itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada frozen food, dan yang kedua yang sudah matang. Untuk proses pemesanannya itu dilakukan secara pre-order, di mana akan dibuka dalam seminggu, dan untuk proses pengantaran kepada konsumennya ini dilakukan di hari tertentu. Lalu untuk penjualan offline akan dilakukan pada saat bazar berlangsung. Mengenai inovasi dari Balpot ini, Balpot sebenarnya terinspirasi dari Bitter Ballen. Hanya saja terdapat perbedaan dalam bahan bakunya. Dalam Balpot kami menambahkan wortel untuk menambah warna dalam produk ini tanpa mengubah rasa kentang tersebut. Lalu ada juga jagung, di mana dia itu untuk menambah sensasi kriuk dalam Balpot. Paduan ini memang seperti tidak terduga, namun ini menambah poin plus menurut para reviewer yang sudah mencoba tester produk kami. Bisa dibilang Balpot ini merupakan konsep low budget dari Bitter Ballen, namun rasanya tidak kalah dengan Bitter Ballen yang merupakan makanan asal dari Belanda tersebut. Baiklah, saya Farah Diska akan melanjutkan presentasi mengenai bab 4, yaitu Company Overview. Yang pertama ada 4.1, visi dan misi. Visi dari Balpot sendiri yaitu menjadi pelaku usaha yang menyediakan cemilan enak mengenyangkan, mengedepankan kepuasan pelanggan mengenai kualitas bahan baku, serta kecocokan selera dengan harga yang affordable. Kemudian ada misi yaitu yang pertama, menghasilkan cemilan dengan kualitas bahan yang premium. Yang kedua, menciptakan olahan yang dapat dinikmati segala kalangan usia. Dan yang ketiga, menjual olahan kualitas premium dengan harga yang affordable. Oke, lanjut ada 4.2 yaitu brand identity. Yang pertama ada logo, tipografi, dan color philosophy. Logo adalah cara mengkomunikasikan kepada publik yang dapat membantu konsumen secara visual untuk membedakan satu merek dengan merek lainnya jika bidang atau usaha produk yang dijual itu sejenis. Kemudian pada logo Balpot sendiri memiliki filosofi yang pertama, tulisan Balpotato yang berarti nama dari produk yang dijual, ada tulisan Balpot yang berarti nama singkat produk yang dijual, ada tulisan 2023 yang berarti tahun berdirinya usaha, ada gambar kentang yang berarti gambar produk utama yang dijual yaitu kentang berisi keju lumer, ada lingkaran merah yang berarti harapan bahwa usaha ini akan terus berlanjut tanpa akhir, dan yang terakhir ada tulisan berwarna merah yang berarti keberanian untuk menciptakan bisnis dengan gairah membara, pantang menyerah. Kemudian ada tagline dari Balpot sendiri yaitu Balpoters ready, let's go. Artinya, Balpoters adalah sebutan untuk penikmat Balpot. Let's go bermakna bahwa para penikmat sudah tidak sabar dengan produk yang ditawarkan yaitu Balpot. Oke, lanjut pada 4.3 yaitu jenis dan variasi produk. Balpotato menyediakan cemilan olahan kentang yang direbus kemudian dihancurkan, lalu dicampur dengan potongan wortel dan jagung, dan dilanjut dengan memasukkan varian isian, kemudian dibalur dengan tepung roti, dan lanjut digoreng hingga matang.
Varian isian dari Balpot sendiri yaitu ada dua. Yang pertama ada keju mozzarella dan kedua ada cornet. Oke, lanjut pada 4.4, struktur atau tipe bisnis dan bentuk bisnis. Yang pertama ada struktur atau tipe bisnis. Usaha Balpotato adalah tipe bisnis yang bergerak pada bidang usaha kuliner. Tipe usaha kuliner merujuk pada berbagai jenis bisnis yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Bidang usaha kuliner memiliki berbagai struktur tipe yang dapat disesuaikan dengan ukuran, tujuan, dan sifat bisnis. Pada usaha Balpot, struktur yang dianut yaitu pop-up restoran dan online food business. Yang pertama ada pop-up restoran. Pop-up restoran adalah bisnis kuliner sementara yang hanya beroperasi dalam waktu terbatas dan biasanya di lokasi yang berubah-ubah. Beberapa karakteristik dari struktur ini diantaranya, yang pertama ada waktu yang terbatas, lokasi yang fleksibel, konsep yang kreatif, makanan yang khas, promosi sosial media, kepuasan penasaran, dan yang terakhir ada fleksibilitas. Pop-up restoran sering digunakan untuk tujuan eksperimen kuliner, promosi merek, atau memasuki pasar tanpa investasi besar dalam operasi restoran permanen. Bisnis ini juga dapat menjadi cara menyenangkan bagi koki dan pemilik usaha untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Kedua ada online food business. Online food business adalah bisnis yang berfokus pada penjualan makanan dan minuman melalui platform online seperti situs web, aplikasi seluler, atau platform pihak ketiga yang menyediakan layanan pemesanan dan pengiriman makanan. Bisnis ini berkembang pesat seiring dengan berkembangnya teknologi dan ketergantungan konsumen pada internet untuk memesan makanan. Beberapa karakteristik umum dari bisnis makanan online adalah sebagai berikut. Yang pertama ada platform online, pesanan dan pengiriman, keragaman menu, pemesanan dan pembayaran online, ulasan pelanggan, pemasaran digital, dan yang terakhir keuntungan dan komisi. Pada usaha Balpot, struktur tipe bisnis yang dianut ialah tipe bisnis kuliner dengan struktur pop-up restoran dan online bisnis. Balpot akan membuka stand pada suatu bazar yang ada di lingkungan sekitar dan juga menjalankan bisnis online melalui media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp, dan juga melayani pengantaran pesanan dengan metode pembayaran COD. Yang kedua ada bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha dari usaha Balpotato adalah joint venture atau biasa dikenal dengan bentuk usaha patungan dengan kombinasi individu dengan individu. Joint venture adalah bentuk kemitraan bisnis di mana dua atau lebih pihak, baik perusahaan maupun individu, sepakat untuk bekerja sama dalam suatu proyek atau usaha bisnis tertentu dengan tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berbagi resiko, sumber daya, modal, pengetahuan, dan keahlian untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Usaha patungan dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan biasanya diatur oleh suatu perjanjian yang mengatur berbagai aspek kerjasama. Bentuk usaha ini memiliki beberapa kombinasi diantaranya antara perusahaan dengan perusahaan besar, perusahaan dengan individu, ataupun individu dengan individu. Kemudian ada 4.5 yaitu hukum dan legalitas. Usaha Balpotato akan segera mengurus legalitas usaha yaitu dalam bentuk NIB atau nomor induk perusahaan. Walaupun bisnis ini hanya direncanakan berjalan 3 bulan, namun diharapkan jika kedepannya usaha ini dapat berlanjut kembali hingga ke tingkat yang jauh lebih besar dan lebih kompleks lagi. Kemudian ada 4.6, tim manajerial dan struktur organisasi. Yang pertama ada tim manajerial. Tim manajerial adalah kelompok individu di dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab manajemen dan kepemimpinan. Pada usaha Balpot sendiri, terdiri dari dua tim manajemen yaitu ketua dan staf fungsional. Ketua adalah pemimpin tertinggi dalam organisasi dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, perencanaan, dan arah keseluruhan perusahaan. Kemudian ada staf fungsional, yaitu tim manajerial juga dapat mencakup staf fungsional seperti ahli keuangan, pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan lainnya, yang memberikan wawasan dan dukungan keahlian mereka pada ketua dalam pengambilan keputusan. Pada Balpot sendiri, struktur tim manajemennya diantaranya ada ketua yaitu Cinta, dan staf fungsional diantaranya ada keuangan yaitu Ju Indah, pemasaran ada saya sendiri Faraliska, dan operasional ada Cinta, Sofia Hana, dan Rima Rida. Oke, lanjut ke yang kedua, ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah
kerangka atau tata letak hierarki dan hubungan dalam sebuah organisasi yang menunjukkan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi, serta cara komunikasi dan kepuasan diatur. Pada Balpot sendiri, struktur organisasinya terbagi menjadi yang pertama ada ketua, yaitu Cinta, selanjutnya ada keuangan, yaitu Ju Indah, ada pemasaran, yaitu saya, Faradiska, dan ada tim produksi diantaranya Cinta, Sofia Hana, dan Nerima Rida. Kemudian deskripsi job dari tingkatan tadi, yaitu yang pertama ada ketua, yaitu mengkoordinir dan memimpin jalannya usaha, serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha. Yang kedua ada keuangan, yaitu mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang. Yang ketiga ada pemasaran, yaitu menjalankan usaha-usaha pemasaran produk, terutama dalam hal promosi. Dan yang keempat ada produksi, menyiapkan bahan yang dibutuhkan dan mengkoordinir pelaksanaan proses produksi. Lanjut ada ke 4.7, yaitu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi serta sistem penggajian. Yang pertama ada deskripsi pekerjaan. Pada usaha Balpot, setiap anggota telah memiliki pembagian kerja yang saling terhubung dan saling membantu satu sama lain. Berikut diantaranya yaitu ketua. Ketua memiliki tugas sebagai penanggung jawab perusahaan, mengkoordinir dan memimpin jalannya usaha. Kemudian ada keuangan, yaitu memiliki spesifikasi yaitu bertanggung jawab dalam hal yang berhubungan dengan manajemen keuangan, perencanaan strategi keuangan jangka panjang ataupun jangka pendek, mengelola kas yang dimiliki perusahaan ataupun segala hal yang berhubungan dengan keluar masuknya uang. Kemudian ada pemasaran, yaitu bagian yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan promosi, layanan perusahaan, membangun merek, dan menjangkau pelanggan. Dan yang terakhir ada tim produksi, yaitu bagian produksi yang bertanggung jawab atas mengelola proses produksi, menjaga kualitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap target waktu produksi. Kemudian yang terakhir ada sistem penggajian. Sistem penggajian adalah prosedur mekanisme yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk menghitung, mengelola, dan memproses pembayaran gaji. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa karyawan menerima kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan dan kontrak. Sistem penggajian yang dianut oleh usaha Balpot adalah penggajian berdasarkan komisi. Sistem penggajian berdasarkan komisi adalah metode penggajian di mana karyawan atau pekerja menerima gaji atau pendapatan berdasarkan gaji pokok yang tidak perlu memperhatikan hasil kinerja atau penjualan. Dalam sistem ini ada beberapa komponen penting diantaranya tingkat komisi, penentuan komisi, dan periode pembayaran. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan dari Bold Potato atau Balpot. Untuk bisnis plan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada rencana pemasaran, rencana operasional, dan juga rencana keuangan. Pertama, kita akan membahas tentang rencana pemasaran dari Balpot. Untuk rencana pemasaran, pertama kita akan membahas mengenai bauran pemasaran. Untuk bauran pemasaran, yang pertama itu ada produk. Produk yang ditawarkan dari Balpot ini cocok untuk zaman ini karena memiliki cita rasa perpaduan antara kentang juga topping-topping yang menarik dan juga unik, sehingga tidak akan ketinggalan zaman pastinya. Di sini juga kami memiliki adonan yang berkualitas dan juga memiliki harga yang terjangkau. Nah, yang kedua itu ada price. Umumnya konsumen itu lebih tertarik dengan harga-harga yang lebih murah. Oleh karena itu, kami menetapkan strategi efektif dan sesuai dengan tahap pengenalan untuk bisnis ini, yaitu memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan juga permintaan. Nah, untuk penjualan Balpot sendiri itu dijual per bijinya seharga Rp5.000. Nah, yang ketiga itu ada place atau tempat. Nah, place merupakan cara kita untuk mendistribusikan produk untuk sampai pada konsumen, yaitu strategi agar membuat produk yang ditawarkan ini lebih mudah terjangkau oleh konsumen dan dapat tersedia pada sasaran pasar yang tepat. Nah, untuk penetapan lokasi itu berada di salah satu anggota kelompok sehingga dapat menghemat biaya sewa dan juga mudah untuk memperoleh bahan baku. Nah, yang keempat itu ada promotion. Nah, strategi mengenai bagaimana produk Balpot ini dikenal oleh konsumen melalui media online, yaitu seperti Instagram dan juga WhatsApp. Yaitu promosi dibuat katalog yang menarik dan juga akan diposting melalui sosial media. Selanjutnya kita akan membahas tentang target dan strategi pemasaran. Yang pertama itu ada target pasar. Target pasar usaha Balpot ini adalah semua kalangan masyarakat, baik itu anak-anak, remaja ataupun dewasa. Tapi biasanya kalangan remaja lebih menyukai menu Balpot ini. Nah, yang kedua itu ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada geografi. Nah, dalam sistem strategi pemasaran geografi ini, Balpot
membuka usaha dengan sistem pre-order ataupun PO agar lebih mudah juga kualitasnya terjamin. Nah, bisnis ini akan dijual secara online melalui Instagram dan juga WhatsApp. Dengan dipasarkan melalui online ini, Balpot akan bertujuan agar produk ini bisa tersebar secara luas melalui media sosial dan juga konsumen bisa memenuhi sesuai keinginannya. Yang kedua itu ada demografi. Produk makanan Balpot ini yang berbahan dasar kentang dan juga topping-topping menarik dapat dibeli oleh semua kalangan, baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, ataupun remaja. Nah, yang ketiga itu ada income segmentasi. Nah, dalam strategi pemasaran income segmentasi dibuat katalog yang menarik dan juga akan diposting melalui media sosial seperti Instagram dengan harga jual per buahnya itu 5.000 dan versi frozen foodnya itu terdiri dari 5 pieces dengan harga 25.000, sehingga konsumen bisa memilih dengan harga yang sesuai dengan budget dan juga keinginan mereka. Nah, untuk promosi, usaha Balpot ini akan memberikan informasi diskon yang sangat menarik melalui media sosial agar banyak masyarakat yang berdatangan mengunjungi Instagram juga WhatsApp Balpot untuk membeli produk. Selanjutnya itu ada budget promosi. Usaha Balpot ini akan melakukan berbagai program promosi penjualan yang menarik. Nah, untuk program promosi akan diadakan pada event-event tertentu. Nah, jenis program promosi itu ada bundle produk, special diskon, dan juga free sampling. Nah, dengan adanya program ini, usaha Balpot akan membantu memperluas pangsa pasar dan juga minat konsumen. Selanjutnya itu ada rencana operasional. Nah, yang pertama itu ada lokasi bisnis. Dikarenakan sistem penjualan online, maka lokasi untuk penjualan online ini berada di salah satu rumah anggota, karena lokasi ini cukup strategis dan juga bisa menghemat biaya sewa, serta mudah memperoleh bahan baku. Nah, yang kedua itu ada skala operasi dan juga jadwal operasi. Nah, dalam menjalankan usaha Balpot ini ada jadwal penjualan agar kegiatan ini berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Nah, penjadwalan itu terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama promosi dan juga pengantaran. Untuk promosi akan diadakan setiap hari dan juga pengantaran akan diadakan pada jam kuliah. Nah, yang ketiga itu ada teknologi dan juga fasilitas produksi. Teknologi dan juga fasilitas produksi ini terdiri dari beberapa bahan masak dan juga alat masak. Untuk alat yang digunakan itu seperti ada kompor, gas, dan juga panci. Untuk bahannya itu ada kentang, keju, wortel, kornet, tepung roti, tepung maizena, jagung, daun bawang, daun seledri, bahan penyedap seperti garam, kaldu bubuk, merica, dan yang terakhir ada minyak. Selanjutnya ada tata kelola rantai pemasok. Untuk pemasok bahan saat ini, kita membeli bahan untuk produksi di pasar terdekat. Nah, ada pun beberapa bahan yang dibeli secara online seperti wadah produk, stiker, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kebutuhan tenaga kerja. Usaha Balpot ini memiliki 3 bidang yang memiliki tenaga kerja yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada bagian produksi yang terdiri dari 3 orang bertugas untuk mulai menyediakan bahan dari Balpot, membuat olahan Balpot, dan juga memberikan kemasan. Selanjutnya ada bagian pemasaran terdiri dari 1 orang yang bertugas untuk membuat katalog yang menarik dan juga informasi mengenai diskon yang menarik di media sosial yang telah dibuat. Selanjutnya ada bagian keuangan yang terdiri dari 1 orang. Bagian keuangan ini bertugas untuk mengatur dan juga mengolah keuangan yang didapat dari usaha ini dan juga yang akan dikeluarkan oleh usaha ini. Selanjutnya bagian pengantaran produk. Nah, pengantaran produk ini dilakukan setiap anggota. Hal ini bisa memudahkan dari berbagai konsumen setiap daerah. Selanjutnya itu ada proses produksi. Untuk proses produksi Balpot ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu kita menyiapkan bahan-bahan untuk Balpot ini. Kemudian kita kupas kentang dan juga rebus hingga teksturnya itu agak lembut. Setelah rebusan kentang masak, kita hancurkan kentangnya dan masukkan bahan pelengkap seperti wortel, jagung, daun bawang, dan juga daun seledri, serta bumbu penyedap. Kemudian kita buat olahan menjadi bulat dan isi dengan topping. Kemudian baluri dengan tepung roti. Setelah dibaluri oleh tepung roti, masukkan ke wajan yang sudah berisi minyak panas dan goreng hingga keemasan. Nah, yang terakhir setelah masak berwarna keemasan, bol potato diangkat dan siap untuk disajikan. Selanjutnya ada rencana keuangan. Nah, rencana keuangan yang pertama itu kita akan membahas biaya investasi awal dan juga modal kerja dari bol potato. Nah, biaya investasi awalnya itu ada biaya dan bahan baku atau biaya variabel dan juga biaya operasional. Nah, untuk biaya variabelnya itu terdiri dari yang pertama itu ada peralatan dan juga bahan baku. Nah, jumlah dari biaya peralatan dari bal potato ini sebesar 153.000 dan bahan baku berjumlah 452.800, sehingga total biaya dari biaya variabel bal potato itu sebesar 605.800 rupiah. Yang kedua itu ada biaya operasional. Nah, untuk biaya operasional itu terdiri dari biaya penyusutan dari alat, biaya listrik, dan juga biaya air. Itu berjumlah
Rp23.188. Nah, selanjutnya ada struktur finansial juga sumber modal. Sumber modal dari Balpot ini melalui modal sendiri, yaitu setiap orangnya sebesar 130.000. Dan satu kelompok ini terdiri dari 5 orang, sehingga total dari sumber modal ini sebesar 650.000. Nah, selanjutnya ada estimasi biaya produksi dan juga harga jual. Untuk estimasi biaya produksi, kita menjumlahkan jumlah biaya peralatan, bahan baku, dan juga biaya operasional, sehingga totalnya itu sebesar 628.988. Selanjutnya, harga penjualan. Untuk menentukan harga penjualan, kami menjumlahkan biaya variabel dan juga biaya operasional, kemudian dibagi dengan target. Nah, untuk target penjualan kami itu sebesar 160. Nah, sehingga harga bal potato sebelum keuntungan itu sebesar Rp3.931.000. Karena kami akan mengambil keuntungan sebesar 30%, maka kami kalikan dengan harga per buahnya itu, jadi keuntungan untuk per buahnya itu sebesar 1.179. Nah, ditambah dengan harga per buahnya, sehingga penjualannya itu sebesar 5.111 per buahnya dan digenapi menjadi harga 5.000 per buahnya. Selanjutnya ada proyeksi target penjualan dan juga margin. Nah, yang pertama itu kami memiliki target penjualan selama 3 bulan. Yang pertama itu ada bulan Oktober, November, dan juga Desember. Nah, untuk Oktober itu dapat kas akhir sebesar Rp821.012. Nah, untuk November sumber dana diambil dari kas akhir bulan Oktober, sehingga mendapatkan akhir November Rp1.207.236. Nah, dipakai untuk sumber dana modal untuk bulan Desember dan mendapatkan keadaan kas akhir sebesar Rp1.979.684. Ada laba bersih. Nah, untuk total cost-nya itu ada jumlah biaya bahan baku dan juga operasional sebesar Rp475.988. Kemudian ada total pendapatan, penjualannya itu sebesar Rp800.000, dikarenakan ada target 1 bulan itu 160 buah, dikali dengan 5.000 sehingga dapat Rp800.000. Kemudian laba kotornya Rp800.000 dikurang dengan biaya bahan baku mendapatkan sebesar Rp347.200. Untuk menghitung laba bersih, Rp347.200 dikurang dengan jumlah biaya operasionalnya itu sebesar, sehingga sisa Rp324.012. Jadi laba bersihnya itu sebesar, untuk per bulan itu sebesar Rp324.012. Untuk 3 bulan itu sebesar Rp972.038. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.